Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamaah sekalian yang saya hormati, dimanapun Bapak Ustaz Budi yang saya hormati, Bapak Rasul, Bapak Akhir Masjid, dan Budi, Matam, sekalian jamaah kaum muslimin dan muslimat ingkang sampun rawuh ing dalem menika Mugia sedaya sing foto video syukur alhamdulillah kalau kita berkat selalu pada Allah Subhanahu wa taala yang mana bahwa pada malam hari ini kita semua diberi satu karunia berupa kehormatan serta kenikmatan. Alhamdulillah kita semua ini salah satu sore kita sama-sama dulu di pulau tadi nampakkan tantangannya Joro dari Manadul ini kalau sedikitnya ini ongko itu sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ingkang saran-saran kita hormati panjenenganipun Ustaz ingkang kalih menika kita tenggo fatwa tabak sekalipun Bapak Sekretaris Desa yang kami hormati, Bapak Kepala Dusun yang kami hormati, Bapak Kepala RW yang kami hormati, Ketua RT yang kami hormati, segenap pengurus takmir masjid yang kami hormati, adik-adik karang-taruna yang saya banggakan, kaum muslimin muslimat insya Allah ingkang pun muliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun monggo kula dherekaken kita tansah muji syukur dhateng Sang Gusti Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang menawi taufik hidayahipun kula jeneng sedaya kagem menika saged sami-sami sareng-sareng pindah masjid menawi silaturahmi dalam rangka kita sareng-sareng badhe menyimak fatwa dalam tausiah saking Ustaz yang kita jeneng. Perlu inggih kula aturaken kula selaku wakil saking warga masyarakat jamaah Masjidul Ru'ah dalam masyarakat Dusun Kerajaan secara umum dengan sebenarnya mengaturakan juga rawuh dan matur nuwun sangat rawuhipun Ustaz ingkang putra punika mangke kita tenggo fatwa Ustazipun. Mugi-mugi rawuhipun Ustaz nampa berkah kaliyan putra sedaya, nampa kegiatan iman, kegiatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lumantar tausiah yang badhe mangke kantor. Maka tansah matur nuwun lan wonten kesupen kula aturaken matur panuwun dumateng semua pihak ingkang utaraken menika sampun kersa rawuh. Mugi-mugi rawuh panjenengan sedaya tambah saged tambah berkah saking Allah Subhanahu wa taala melalui penyimaan kita tausiah yang Selanjutnya perlu dilakukan Bapak Ustaz boleh secara geografis waktu masyarakat Jumbajan ini masjid sami pun setunggal ini. Nanti kalau muslim pun saat tim atas altar atas kok sama Isa mau berlaku melihatkan wonten ing masing-masing lingkungan dusun Kerajaan iki menika jumlah RT pun wonten gangsal, jumlah mushola ingkang mengitari masjid menika wonten gangsal. Terus insya Allah saat pun sami tidak iki kalau jemaah wonten lingkunganipun piyambak wonten ingkang boten patos sehat ini jamaah wonten keluarganipun piyambak. Nah, bahkan wonten mriki menika setunggal itu ada yang dua mushola itu dan masing-masing muncul Pak menawi cuaca menika musim hujan niku masya Allah biyen zaman ini nenek kan barangnya poso
poso lunyu yo peteng ada istri kan iki. Makane gawe musala kan monggo. Pokoke sing penting iso jamaah. Itu pun rame akan piyambak tadi. Nah, menika ingkang informasi kawitanipun kalian situasi secara geografis. Nah, mungkin kanthi semangat kumpul, alhamdulillah Pak ini dalu kan boten kados ini itu Jawa. Iki berkat doanipun masyarakat Sidoarjo. Lalu kita dipun paringi terang, dipun paringi cerah. Nah, mugi-mugi kawan-kawan yang mengatakan mugi merupakan satu pertanda bila peringatan mereka mendadosaken cerahipun wawasan keagamaan wonten ing kegiatan mriki jamaah mriki sasampunipun menika mugi mangke lebih bersemangat lebih boten ngantos jamu malih niki bulan Sa'ban sekitar malih menika datang bulan Ramadan wis teko iki menika dados landasan selama kami muga itu masalah. Nah, secara pun warga berdiri aku itu insya Allah siap, tapi siap nabi berjalan saking Ustaz. Saking warga berarti nih kok sama terasanya Pak Ibu ini rahasia. Dan di Pulau Minggu Pak, Pulau angsal lucuran sidik dan ini Pak Ustaz Mendino asli saking lingkungan saking Termas. Ini usulan pun ada lagi generasi biaya lingkungan yang baik pun dengan tadi ngendikaken terus silatur itu orang pas, kalau betul pas. Nah, melalui kalau menjenengan kita untuk informasi mobil siap, hari ini mobilnya ngajari akhirnya itu pada dulu nggak ada kasus mungkin jalan raya pun nanti kita sedaya wonten berkahkan. Sini antar jemput ini dia menghentikan ke rumah sakit ten Satsko ini diantar dengan apa istilahnya ya pengganti BBM sangat terjangkau. Orang gratis Pak, jalan raya pun BBM itu nyatanya juga gratis nih, dan itu leres-leres ketika sangat membantu kami kepentingan umat. Kalau itu berkatan, kita berkatakan, matur nuwun Pak Ustaz, mungkin dibawakan menjadi masyarakat. Lan matur nuwun dumateng sedaya kasanan kawula. Nah, menawi kami wonten ingkang boten tahu, nggih, menawi ingkang harus bersedia kita ingkang boten tahu sakit. Mampu kita sebenarnya tentang teman-teman bukti Gusti ingkang Agung hingga paling jangan kira umat ini sing lagi sumpah rumpek manahipun mungkin sanes pedal sing rumpek ini pun dados ical dados kapil dados enteng anggenipun sami jangkaken sukunipun dateng mahasiswa orang diparingi enteng sikile yang kecil udah dibelah, terus alasannya macam dulu kali macam-macam alasannya tadi, mungkin alasan-alasan yang dibutuhkan di situ beli kalau setan itu saya sedar sakit sumingkir, misalnya setan itu pintar banget, yang jika itu dengan yang orang besok, nah setan mulai bergerak lagi, mungkin ngatain menikah saya sedar sakit sumingkir. Lajeng kita juga yang akan di Gusti Akan Agung kita akan masjid. Akan berapa bisa untuk bangsa ini. Sugeng minta akan menerima kalau saya sakit Ustaz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsu ma kunta wa asfi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wonten kesempatan dalam menika Allah kembalaken kula yang sami. Niki nikmat karunia saking Allah Subhanahu wa taala. Sedanten kiringan langkah menuju masjid niki, hatinya diringankan oleh Allah. Diringankan hatinya maksudnya ada keikhlasan yang muncul dalam hatinya. Tapi hati ini kan tidak usah dinilai lagi. Hati itu urusan pulau yang sami. Wonten sing grundel ngene mata diundang ya gitu. Tapi insya Allah kehadiran kita ini wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenengan mangke kersa ngedem hati itu, mensabarkan diri supaya tetap lenggah wonten mriki. Ini kan jam setengah gitu kan, mungkin jadi jam 9 malam ya. Setengah itu jadi jam ini kan ini. Insya Allah kan ini pulau yang sami menikah bersabar untuk tetap duduk wonten mriki. Niki rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kebenaran. Niki majelis ilmu, khilaful dzikir. Menika majelis ingkang paling diremani dening seluruh makhluk langit dan makhluk bumi. Sedangkan malaikat ini melemen. Wonten sekelompok malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencari orang-orang yang sedang duduk di majelis ilmu. Yang panjenengan preso penginggit itu lah. Kalau malaikat itu nggih. Yang jenengan sakit preso di atas kita menika malaikat bertumpuk-tumpuk mengembangkan sayapnya. Terus malaikat itu punya sayap. Tapi ampun tanggal sayapnya di pembengi. Lo nggak dengar terus. Cuma Rasulullah mengabarkan malaikat punya sayap yang sangat indah dan bisa melingkupi timur dan barat bentangannya mereka. Terus maklum ini saya untuk masih senten iki, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, apa nih sing mau bermacul, ngantuk. Itu saking tentremipun. Amargi malaikat membentangkan sayapnya dan mendoakan dumateng sedangkan kemawon ingkang berkumpul wonten majelis ini. Semua didoakan, dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. In malaikat sing memintakan ampun, malaikat berdoa kepada Allah, pinten-pinten ditampi mboten, Pak? Ditampi mboten, Bu? Pinten-pinten dosa kula sami kakang apa saja, Dik? Pengen diampuni mboten?
semakin lama di masjid ini semakin bagus. Jadi kita juga dapat ini. Saya ini kalau sombong kira sedikit. Betul masalah bisa mungkin aku banget nih. Mungkin misalnya sama ngantuk yang kode, kalau tak mana. Kalau menurut saya nyawa itu bingung, kalau akan nyawa itu bingung. Hah? Menurut saya itu apa? Yang saja kamu cekap, sama ngantuk, sama cukupan, menurut saya cukup benar, yang dia bilang begini. Setuju ya? Ini sama sehat dong ini. Ibu sehat juga. Yang betul sehat nanti wonten anak datang ngajar itu biasa kagum nanggung yang dengan gerak. Baik dalam kota maupun luar kota. Datang rumah sakit tempatan swasta dan negeri, insya Allah mobilnya gratis. Ini mobil rumah. Misalnya yang bagi berobat wonten Sarjito, rumah sakit Makaraya, wonten Solo, wonten Ponorogo, dan di Jakarta mobil itu gratis. Jadi berobat dong ya, saya kira-kira. Yang pengen cilik putranya tentang pondok, kuliah tentang Solo, pengen indah, sakit itu gimana? Mobilnya tetap gratis tulisan itu, tapi dengan infak seikhlasnya. Pun pinter mawon, kakumantenan bisa kan? Jadi mantu butuh armanya agar musuh manten pun sakit di pulau mawon. Tapi kalau dalam hal itu pun, nanti lagi. Pulau kami pun pulau Khalid niku di pulau kami pun rumah sakit. Saat niku, yang kalau pancen memang asli pulau dilahirkan wonten kota Termas, kota yang pulau cintai menurut saya. Pulau tinggalkan. Dulu di dan itu sekitar tahun 99 yang di Pulau tidak tempat amati krisis moneter kalau dalam tahun 1997 ya dari sekolah mencoba dan kehadapan mau tempat mungkin wonten lan mriki gawang daerah yang di Borawa itu sendiri itu lesson itu sing kapan itu dikira ngajak jembatan terus bilang gaya itu karena murid-murid kursus komputer termasuk yang kolongin dia itu di Moro saat ini orang memiliki murid kursus ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang merasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kumpul dalam rangka memperingati Isra Mi'raj ini. Nah, tapi yang tentang Isra Mi'raj, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Isra Mi'raj menika menjadi ujian keimanan bagi orang-orang di masa lampau yang hidup bersama Rasulullah sampai hari ini. Orang-orang di zaman Rasulullah banyak yang boten percados tentang Isra Mi'raj. Amati boten masuk akal. Perjalanan oleh Rasulullah dilakukan hanya satu malam, boten sampai pun malam itu Isya sampai kembali lagi sebelum subuh. Akal boten sakit jangkau. Insan ini jaringan kira-kira percados boten men. Pesawat boten jet boten nggih. Tapi ini datang naik itu ya dari Masjidil Haram
wonten pundi Masjidil Haram niku? Mekah menuju Masjidil Aqsa wonten Palestina ini. Alhamdulillah niki senjata-senjata. Kita doakan semoga segera merdeka. Setelah dari Palestina, kemudian Mi'raj menuju Sidratul Muntaha. Menika di atas langit yang ketujuh, Mas. Jadi kan nyawang minggah nika rupanipun biru-biru. Nggih. Niku baru batas pandang mata. Dereng langit pertama lho. Langit pertama kok minggir sih. Kalau dengan ini kok banyak ceritanya. Satu langit lawan semonten itu tidak bisa menjangkau. Kalau nanti naik pesawat nonton, nggih boten masuk ke bilangan itu kan. Tendure negara menika nggih dhuwur menika terus masuk ke duwe. Terus dhuwur banget. Nah niki sampai langit ke-7, Pak. Sampai niki jenengan percaya belum Bu tentang Isra Mi'raj menika? Jenengan percaya? Saya itu mantap nih. Oke, wonten satu pertanyaan saya pun wonten pertanyaan Rasulullah menika melakukan Isra Mi'raj menika jasadnya bersama ruhnya, napa ruhnya mawon? Pripun, Pak? Jasad dan ruh. Wonten sanesipun nggih. Kaya saksi ulang tahun ini. Asli ini singkatan ini betul pakai penting untuk kita pertanyakan, Pak. Betul penting. Tapi ternyata hal-hal ini muncul, Pak. Dari masa dulu sampai hari ini banyak yang mempertanyakan. Semakin banyak bertanya tentang itu, semakin tidak percaya. Mulai aku tanggal tentang hari ini. Sebab apa? Sebab ini, Pak, tentang Isra Mi'raj ini merupakan konsumsi iman, bukan konsumsi akal. Iman, yang bicara iman kita, bukan akal. Ini akal baru tinggi, saya setuju. Tetapi ketika kita bicara tentang iman, insya Allah akan percaya. Ketika itu para kaum penduduk Mekah yang sudah beriman, ketika dikabarkan oleh Rasulullah bahwa beliau tadi malam selesai melakukan Isra Mi'raj, ini kuwana sing kemudian murtad loh, medal saking Islam keluar dari keimanannya. Kenapa? Mungkin Muhammad ini ngawur, jempol ngawur. Sampai ada yang menjuluki Muhammad sudah gila. Nah, ini kan teman-teman Pak ya. Ini julukan orang-orang dari orang-orang Mekah, kaum Quraisy. Orang yang sudah beriman kemudian kafir kembali. Orang-orang yang kafir tambah mantap kekafirannya. Abu Jahal langsung mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hei Abu Bakar, ngertilah koncomu saiki wis gendeng. Mosok cerita koncomu kuwi cerita mambengi bar mlaku ke Mekah ini yang Palestina. Baru kuwi langsung ngguwah nang langit itu. Wis nunggu sampai iman apa ora yang koyo ngono kuwi. Masya Allah. Mungkin itu kalau yang sampai kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Amin. Abu Bakar As-Siddiq menikah apapun yang diucapkan oleh Rasulullah langsung diimani tanpa bertanya. Satu pertanyaan cuma tentang Abu Jahal. Sampai ngomong kuwi lupa Rasulullah dia orang. Iya. Saya dengar dari mulutnya Rasulullah, mulutnya Muhammad. Apakah
apakah betul itu yang ngomong Muhammad Rasulullah? Betul, aku tidak bohong kan? Ternyata Mas, jujurnya Abu Jahal, Abu Lahab ini malah membuat keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semakin hebat. Kalau itu betul keluar dari lisannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku percaya. Bahkan kalau beliau ngomong lebih dari itu, misalnya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa langsung naik ke Sidratul Muntaha hanya waktu 1 detik misalnya, saya percaya. Jembreng betul namanya. Prihatin iki wonten sing imanan ngoten niku mboten. Misalnya dengan betul iman, jadi pengajian boten manfaatipun, enggak ada fungsinya. Apapun yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diimani, diyakini bahwa Nabi Muhammad tidak akan pernah berdusta. Apapun ucapan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hawa nafsunya. Maka guys, seperti dipahami, bukan dari hawa nafsu beliau, tetapi semua yang diucapkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat ini kan hampir seluruh syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka kan diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, mereka melalui perantara. Sinten perantara ini? Malaikat Jibril. Lalu Al-Quran 30 juz. Pinten surat itu? 100. Sami itu gimana? 114 surat. Ayat itu musuh dari ini sama itu kan yang zaman plus kan 6.666 kenapa nih saat ini gitu coba bikin pengen buka yang itu mesti jalan ya dengan surat ya dengan ayat ya dibuka Quran bikin foto. Semua itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Sampai sini paham ya? Tetapi hanya ada satu, Pak. Namun wonten setunggal syariat yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan melalui malaikat Jibril, tetapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dipanggil oleh Allah, ditimbali dening Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu perintah malam, zakat, poso, haji, nggak boleh, bab nikah, niku semuanya diberikan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya melalui malaikat Jibril. Tetapi wonten setunggal sing langsung dipanggil oleh Allah niki bab napa menika? Bab napa? Kinten-kinten sesuatu syariat yang diperintahkan oleh Allah melalui perantara. Jurusan ini kurir lagi. Dengan satu syariat yang langsung kemudian yang mau diberi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kinten-kinten tingkat itu benten boten. Benten boten Bu. Luwih penting sing pundi kira-kira? Sing dipanggil langsung. Leres
Sing kados kepala sekolah mesti membahas nek mengen iki. Urusan penting ngoten niku guru dipanggil langsung. Yen boten penting lewat koncone, ngandel ngono. Yang penting itu dipanggil. Wonten urusan penting jenengan kali putranipun panggil putranipun. Yen boten penting boten penting biasanipun lantaran kadang anak mungkin. Ojo dilarang HP misalnya penting gitu. Tapi sing tak penting dipanggil. Nah ini Pak, urusan sholat menika Rasulullah dipanggil langsung dening Allah Subhanahu wa taala. Pramila urusan sholat menika ulama sepakat, jumhur ulama sepakat ini merupakan amaliyah yang paling afdal setelah keimanan. Perkara yang sangat penting setelah masalah iman. Sepakat tak melihat? Misalipun zakat, Pak. Zakat menikah wajib betul. Wajib. Tapi misalnya dinding asal betul. Dinding kosen asal betul. Sakit asal, sakit betul. Tergantung yang betul. Misalnya boten dijalankan zakat itu kira-kira asal boten? Boten. Yakin kan? Wonten kisah di masa Rasulullah. Ini masalah urusan zakat misalnya ini. Niku wonten satu keluarga yang sangat miskin, bukan kakungan apa-apa. Kemudian didatangi oleh Sayyidina Umar, menjadi sahabat Rasulullah belum jadi khalifah. Sampai kalau bayar zakat, pulau ini bagi pulau makan dinten ini malam angel. Pulau boleh jaga makanan belas. Mungkin. Nah, ternyata ketika wonten alasan ngoten niku, Pak. Tapi alasan itu alasan syar'i, alasan sing boten dibuat-buat. Alasan sing jujur, ngoten ya. Ternyata ini malah boten wajib bayar zakat, Pak. Justru malah dipendhetke. Nah, barang zakat menika dipendhet, dipanggil pengganti iki. Enak boten? Dan itu betul kerja dilakukan, Pak. Ketika wonten alasan syar'i menika boten harus dilakukan. Contohnya niki wae. Misalnya haji wajib boten? Nah, bagi mampu, lemot yang cerdas. Wajib bagi yang mampu. Berarti boten dijalankan asal boten. Nah, khusus yang tidak mampu. Tapi zakat dilakukan, wajib dilakukan, wajib dikeluarkan. Tetapi yang tidak mampu, gitu, poso wajib betul. Ampun mendikan betul wajib loh ya. Misalnya betul poso asal betul. Misal ini bosan. Asal betul. Asal, sing penting wonten alasan syar'i. Wonten alasannya ya, tanpa alasan tidak bisa, wajib dilakukan. Ibu-ibu sing mens, haid, poso asal betul Mbak? Mendikan wajib. Malah dosa, gitu. Betul asal. Bahkan jangan safar, indah pas poso ini tindakan sami pasukan Jakarta, misalnya betul poso asal betul, betul itu ya Pak. Berbagai syariat ternyata yang wajib-wajib itu bisa diturunkan pelaksanaannya, bahkan bisa dan boleh tidak dilakukan. Paham ya? Tetapi urusan sholat wajib betul Pak. Angsal ditinggalkan betul Bu.
kecuali itu membantu saya itu bapak buatan no waktu bapak sih hai engkau kayak untuk sholat isya kan jeren lagi lo dengan sholat apa hai gimana bingung gitu jadi kecuali ibu sing haid sing lagi nifas ngoten niku niki di luar namanya iki pun kita sudah berapa tahun jadi juga malu-malu sholat wajib betul nggak? Mas, sholat wajib betul mas? Sepakat ya? Ditinggalkan boleh nggak? Nah, sepakat ini. Ditinggalkan tidak boleh. Bahkan orang yang sakit pun wajib sholat betul. Orang yang safar bepergian wajib sholat betul. Orang yang hidup luas wajib sholat betul? Wajib. Itu dibuatkan ini mah wajib sholat kecuali orang gendeng bukan orang ya. Yang sholat betul sholat berarti jadi orang sing santri itu betul saja nih. Kalau didubuk pilih kopi atau pilih teh, orang santri sakit pilih betul salah yang jadi kan sakit yang bang saya betul sakit betul mungkin bahkan mungkin bang saya kira mungkin ini wajib untuk betul sakit gitu nah itu perkecualian tapi menyebabkan bagi kita sedang hidup, sedang sehat, ini kan tidak akan pernah gitu. Hidup itu maksudnya bukan mati maksudnya bukan saleh, karena orang saleh itu mati. Ini betul. Saleh itu wonten wong saleh 12 kok wonten ya. Ampun kafir sebenarnya. Sholat itu wajib Pak, bagaimanapun kondisinya. Wajib sholat yang sehat diberdiri atau ini bahkan jumhur ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i itu menyebutkan kalau laki-laki yang sehat normal itu sholatnya harus di masjid berjamaah. Beliau menyebut ini sebagai sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Maknanya sunnah ini kemudian tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, tidak pernah ditinggalkan oleh sahabat Rasulullah, tidak pernah ditinggalkan termasuk oleh Imam Syafi'i, tidak pernah meninggalkan. Beliau selalu sholat berjamaah. Contohnya apa itu? Tetapi ketika sakit, udah sakit, boleh berjamaah. Meskipun Rasulullah dalam kondisi sakit separah apapun tetap datang ke masjid untuk berjamaah. Sakit contoh panutan terbaik ini masih dengan Rasulullah ketika sakit jamaah bersama kecuali hari terakhir menjelang kematian. Ketika panas jemaah tetap pengen ke masjid dipotong sampai jatuh dulu bangun lagi dipotong lagi jatuh dulu dipotong lagi sampai ke masjid. Kemudian Sayyidina Abu Bakar yang memimpin sholat pengen mundur, tidak boleh, tetap memimpin sholat. Aku tak jadi makmum. Terus kondisi sakit loh kan? Sakitnya bukan nama sakit untung, apanya sakit panas. Ini sakitnya panas sana, meriang, panas, demam. Beliau tetap sholat bersama. Ini saking pentingnya sholat sehingga Rasul mencontohkan waktu itu. Sampai yang bajin mati pun ketika masih sadar wajib sholat ketika sudah masuk waktu sholat. Dan begitu sakit linggo, begitu sakit kata linggo, ya berbaring kayak tidur telentang. Yang bisa miring kanan menghadap ke sekitar wajahnya. Bilang yang baru sakit miring itu telentang di luar silakan nih Pak. Yang tidur itu tentang sholat itu kepalanya di mana, sebelah mana? Timur. Oke, bukan tentang luar Pak ya?
Imam mati di timur kepalanya menghadap ke kiblat wajahnya. Yang tidurnya miring kepalanya itu di utara. Miringi kita pengen miring mau mati. Sampai hampir mati seperti itu wajib sholat. Tidak boleh ditinggalkan sholat ini. Tidak boleh ditinggalkan sholat ini. Jadi seluruh syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala banyak yang kemudian bisa dan boleh tidak dilakukan asal ada udzur syar'i, ada alasan syar'i yang kemudian Allah membolehkannya, Rasulullah membolehkannya untuk kita tidak melakukan. Tetapi urusan sholat ini wajib untuk dilakukan sampai ketika dia tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bergerak badannya, itu tetap sholat dengan apa? Isyarat berupa keji, melek, tetap wajib sholat. Mulai bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kagungan momongan yang segera, monggo senantiasa diingatkan sholat waktu sholat. Biasanya kan Pak mau dirubah, Pak bahasa ngoten niku sing diingatkan. Tapi sholatnya kadang-kadang baru dilirik. Mesake, Pak. Karena kita yang menjaga orang sakit itu wajib untuk mengingatkan. Wajib. Berarti kan kagungan yang sepas sakit, sehingga mawon kamu menika sakit harus diingatkan masalah sholat menika. Yen boten jenengan sing sehat-sehat itu begitu dosa. Nggih, bener dosa. Sampai kondisi terakhir, sampai dia tidak bisa bergerak, hanya bisa melirik-lirik, niku tetap wajib sholat. Disampaikan Pak punya sholat dibantu. Boten sakit wudhu meleh tayammum, ngoten nggih. Tayammum dibantu diiringi sampai kalau waktu sampai menit. Nah, ya Rasulullah mendikan bila sholat menika kan tiang agama, gitu. Tiang agama, tiang menika apa? Cagak pun agama. Beliau menika bukan cagaknya kan cagaknya, ini dari cagaknya. Rumahnya ambruk tanpa cagak, tanpa tiang itu. Termasuk agama kita Islam ini, ketika umatnya orang yang beragama Islam itu kula panjenengan sami kok kemudian tidak sholat, berarti dia tidak Islam, tidak Islam. Walaupun aku ke Islam, ditanya sholat kemudian bahkan ditanya zakat atau umrah boleh usah, haji umroh boleh usah, tetapi ditanya sholat apa? Ketika dia sholat, saksikannya dia muslim. Karena pembeda antara kafir dan muslim niku tarkus sholat. Pembeda antara muslim dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Kalau dia sholat berarti muslim, kalau dia tidak sholat berarti dia kufur. Hampir lah bedakan ya? Hampir. Bahkan minta saking pentingnya urusan sholat ini, kemudian Rasulullah sahabat tidak mau menyolatkan orang yang tidak sholat. Nah ini belum misalnya kalau pas itu biji pas itu kan pengen disolatin benar. Kenapa dia pengen? Pengennya saat ini lagi cuma konsepnya belum pengen dengan disolatin baru urusan dengan itu gitu. Tetapi itu kewajiban masyarakat kaum muslimin untuk mensolatkan. Kalau daerah itu semua tidak mensolatkannya, semua dosa. Kalau yang meninggal itu orang muslim. Tetapi ketika menikah bukan sholat, nimpal
mereka kemudian tidak disolatkan. Ini kan urusan penting yang sampai ini urusannya di bawah mati, sampai mati. Maknanya sholat itu harga mati. Tidak boleh sama sekali kemudian kita meninggalkan sholat. Jadi mungkin kata hadis-hadis yang menyampaikan tentang itu di riwayat At-Tirmidzi ini kok banyak tentang bagaimana bahwa sholat itu menjadi pokok urusan yang paling utama. Pokok urusan yang paling utama itu adalah sholat. Dan sampai tiangnya, penyangganya, agamanya adalah sholat. Kalau dia menjaga sholatnya, berarti dia menegakkan agama. Kalau dia tidak menjalankan sholatnya, berarti dia merobohkan agamanya. Niki kita membahasnya niki harus dengan penuh keimanan, Pak. Penuh dengan keimanan. Karena Rasulullah untuk mendapatkan perintah sholat ini, kemudian beliau melakukan sebuah perjuangan yang luar biasa. Kita tidak sedang membahas perjalanan Rasulullah itu, tetapi kita ingin kemudian membahas tentang bab inti dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking pentingnya ini, Pak, ada sebuah riwayat Abu Talha ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian beliau itu melakukan sholat di kebunnya. Jadi karena kebunnya itu jauh dari masjid, yang ketika itu kurmanya sedang berbuah, kemudian beliau tertinggal sholat dan sholat di dalam kebun itu. Untuk menuju masjid jauh, takut ketinggalan sholatnya, kemudian beliau sholat tepat waktu, tetapi tempatnya di kebun. Nah, ternyata kebun yang begitu lebat, buahnya rembulir. Kemudian di tengah beliau sholat itu ada burung yang terbang. Burung ini istilahnya itu namanya terjebak, terperangkap, masuk ke kebun, bagaimana bingung katanya. Naik banyak namanya ini jenis daun-daun kurma dan buah-buah kurma, mau lewat bawahnya penuh karena kurmanya sampai mentelur. Nah, qadarullah burung menikah mubeng-mubeng di depan Talha yang sedang sholat. Kemudian beliau sempat matanya tertuju pada burung itu. Nah, mana ini? Sampai apa? Sampai kemudian beliau itu terganggu sholatnya dan lupa jumlah rakaatnya. Jangan pernah lalai rakaatnya. Yang sholat jadi beliau sering ya. Jadi ibu Pak, jangan sholatnya tidak dipusak rakaat. Oh iya, rumah satu pakai rakaat. Ini sakit kesusunnya sampai sholatnya apa? Rakaat. Jadi hari. Nah, Talha itu Pak, ketika kemudian beliau selesai sholat, langsung lari menuju Rasulullah di masjid. Ragil, jangan kalau kan gampil lah, ragil dengan Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya tadi mau menuju masjid takut ketinggalan sholat karena Bilal saya sibuk di kebun, kemudian Bilal sudah iqamah, maka aku sholat di kebun dulu. Tetapi ketika ada burung yang mengganggu konsentrasiku sampai aku lupa jumlah rakaatku. Wahai Rasulullah, karena kebunku itu telah menggangguku. Kebun kan dunia nih. Dunia ini kalau di sini dipisahkan kebun kurma. Dunia ini kalau provinsi Sami mungkin sawah, gitu. Karena sawah ini menggangguku. Yang memiliki wet-wet, yang putih-putih,
Karena durian ini mengganggu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, kebunku ini infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, beliau melakukan sholat, bukan tidak sholat, tetapi sholat yang satu yang dilakukan ini kemudian menurut beliau yaitu cacat. Kenapa? Karena beliau ketika sholat terganggu oleh dunianya, langsung kebun Pak. Ya jangan kira-kira iman-iman betul nih. Mulai pun pentelu pun wayai panen Pak. Langsung diinfakkan, disedekahkan. Niki tekad semangat para sahabat supaya kemudian apa? Supaya kemudian di lain waktu boten terganggu dengan urusan dunia. Jenengan hari ini niki wong sholat zuhur misalnya, atau sholat zuhur kaset. Butuhnya kan sholat zuhur saat jam 11:46 saat ini kalau tidak salah. Jenengan sampai jam rolas, jam rolas terlalu apa nih? Jam loro. Yang sholat jam rolas biasanya biasa orang kaset. Sholatnya jam 2:30 baru sholat zuhur. Yang cara sahabat ini kira, wong ini apa sih dituai diinfakkan? Karena mengganggu sampai kelewat waktunya, sampai di akhir waktu. Padahal afdhal sholat menika di awal waktu. Sahabat Tolha ini buatan kaset ini pun sholat di awal waktu, tetapi dia sholat di kebunnya gitu. Bersama karyawannya. Ada orang-orang yang bekerja di kebunnya, dia sholat bersama di situ, sholat di awal waktu, sholat berjamaah di kebunnya, tetapi tadi terganggu burung. Masya Allah, kebun langsung disedekahkan, diinfakkan. Wis orang di kebun kalau Pak Harto orang pakai zaman kalau langsung Jakarta itu sama aku dilengserkan itu orang tadi bisnis orang pakai di hadapan Candon dan kawan-kawannya. Nah kalau niki satu sikap sing kula yang sampe perlu tiru Pak. Jadi sedikit iman yes inspiro lah dikeluarkan penting. Misalnya dikeluarkan piro iman sing penting intinya ngeten, ampun diulangi lagi. Pripun carane? Iki mangkaset dhuwure berarti aku sesuk nek mulih ke sawah jam 11 kudu mulih. Ngoten. Ngasto jam, ngasto HP kayak alarm. Niki berarti semangat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat mengambil hikmah dari sebuah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampun kados ngomong negara lain Pak. Dalune niki peringatan Isra Mi'raj sampai jam 12 bengi. Subuh mboten tangi lagi ya. Dan piye to materi tentang sholat malah ora sholat subuh. Muaran pas pengajiannya lucu maksudnya gue. Subuh betul sholat. Lah kalau yang sampai ampun ngoten itu, kita ambil intinya, inti dari sebuah peringatan ini. Intinya sholat. Kita ambilkan beberapa kisah-kisah ini. Sampai Rasulullah memberikan peringatan keras kepada pulau yang sama. Bahwa orang-orang dan Allah pun memerintahkan kepada kita ini untuk apa? Setiap rijal, setiap laki-laki atau setiap suami yang bertanggung jawab di dalam sebuah rumah. Jadi kalau bapak semua punya istri lagi, alhamdulillah. Kita doakan yang belum segera. Punya anak, ya. Nih, wonten sing dereng mugi-mugi pikantuk omongan. Tapi kadang ini masalah yang sepeda bencana. Allah Subhanahu wa taala perintahkan jumatan rijal menika, jumatan menika rumah tangga menika. Untuk apa?
untuk memerintahkan seluruh anggota keluarganya agar mereka melakukan sholat. Jadi saking pentingnya sholat. Mungkin yang buka Quran surat Tuhan, surat Tuhan ini. Ayat 132. Ini Tuhan 132. Nah, kita ambil di pertamanya. Allah berfirman dengan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah di dalam melaksanakannya. Ketika Allah memerintahkan ini wajib betul? Wajib. Sepakat nggih Ibu ya? Nah, ini alhamdulillah Bapak, Ibu, putra ngaji sedanten lebih mudah lah komunikasi itu. Bapak-bapak Ibu, bapak-bapak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan isi anggota keluarganya, istrinya, anaknya, yang wonten pembantunya, yang wonten ponakannya, yang wonten cucunya, dari sama kabeh. Untuk apa? Diperintahkan melakukan sholat. Niki Allah langsung, nggih, yang perintahkan Allah langsung. Wa'mur ahlak. Perintahkan kepada ahlimu, kepada keluargamu. Niki saking pentingnya sholat. Maka bapak-bapak yang kemudian tidak memerintahkan kepada keluarganya untuk melakukan sholat, mereka meskipun jadikan khusyuk sholat, dengan berdosa. Gitu. Nah, aku kayak ngandani bojo isin to. Niku tanggung jawab jenengan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jenengan rijal itu laki-laki pilihan, bukan sembarang laki-laki. Laki-laki betul-betul jantan kan ya. Rijal ini jantan. Laki-laki tenang, laki-laki yang penuh tanggung jawab. Apapun risiko dari sebuah rumah tangga, dia siap untuk bertanggung jawab. Misalnya bapak-bapak, apapun pembiayaan di rumah untuk makan, untuk sekolah, untuk pakaian, untuk macam-macam, siap mencarikan. Karena itu rijal dilebihkan oleh Allah untuk mencari rezeki maisha menikah. Nah, ampun urusan makanan mau ceritakan, Allah perintahkan lebih khusus ini urusan sholat kan? Yang makan ala kadarnya, jadi kan sebetulnya keluar rumah bekerja, apapun yang diberikan oleh Allah diberikan untuk keluarganya. Bahkan sebetulnya ngambil nasi piring, ngambil lauk tempe yang sambal cukup, tidak harus pakai sate, betul? Gitu. Niku sampun melaksanakan kewajiban dengan. Tetapi urusan sholat ini, nah ini sering kemudian kita lupa untuk mengingatkan anggota keluarga kita. Bapak ibu surah sejauh masjid, istrinya wae mahir cek masak tetap nyai. Kalau kemudian guru ngaji kula tentang Mas, niku kalau ini harus naik. Niku pas adzan maghrib, ibu ini kan mulai sore masak enak. Sing dimasak kula pas dolan niku kula kalih putranipun sing dimasak menika daging sapi ya. Kan mewah nggih. Daging sapi dimasak di napa kados ditongseng ngoten lho. Kan wajan sampai maghrib itu wis utek-utek niku. Garwanipun niku wudu, baru wudu mlebu rumah. Biasa beliau sholat berjamaah masjid. Mlebu rumah saking kamar mandi iki kula kalih putranipun pun pakaian nggawe sarung nggih ketuk dari masjid kula ambil kontone kula teng ngajeng pintu. Bapak ini langsung mlebu. Bu, sampingnya nyawa apa to? Niki Pak masak. Ditinggal sik. Engko sik meh mateng niki tinggalan. Sekedap rumah mateng kok tak tinggal ki malah baliknya ngono wae. Napa Pak? Sing Masya.
langsung diparani, dijikuk lempeng kain itu dipendek pacang itu dituplek delek lah ten ini pawon kalau pawon jenis kompor pulau itu wajib pulau kue ini jaraku nanti putranya untuk bikin mak menurut di suku sulit kalau ngertosin masak masih tumpah lah ibu ini betul memang pulang gimana gitu man kalau seperti suku Masya Allah. Ini pak contoh hijau ini senes sahabat senes nabi ini tombol pulau buat sedo al-mahum memberikan contoh keteladanan termasuk di mata pulau jembleng dan itu tak pegani mulanya istri masak lewat sampai waktunya itu tetap diingatkan akhirnya saya ini pakainya si kompor kompor ceklik implemen kan dipakainya kurupnya gantung lagi gantung biasanya kan ceklik pada ini kurupnya ceklik gantung alasannya pun apa untuk menunda-nunda sholat ini kewajiban provinsi yang lanang-lanang sing dibujuk sing mas-mas dibujuk ya tetapi juga ibu punya kewajiban untuk membantu suaminya mengingatkan putra-putrinya kerjasama suami istri yang bagus untuk berbuat taat kepada Allah. Kalau sawang itu bisa disebut kerjasama itu luar biasa. Bapak ibu yang sawah, sisi bapak jod, sisi bapak manang, buat ini basuh. Kerjasama bagus luar biasa nih. Punduri sampai sore bareng. Tapi urusan sholat, nampak gimana ini kerjasamanya? Bapak ngeleke, ibunya ngeleke, yang sorong aku berani bangun pada pulau bicara ini bapak ani, ibunya di melu madoni, kompak untuk kan? Ini urusan syariat yang sampai Rasulullah dipanggil dari Allah ke Sidratul Muntaha. Ini urusan penting. Sampai bedanya antara muslim dan kafir. Nah, ini tugas kewajiban keluarga sami. Monggo urusan menikah dijadikan urusan yang utama, urusan nomor 1. Ada kisah misalnya Ibnu Abbas menikah pas sakit mata. Lo sering ngeter orang sakit, kita paham kondisi yang sakit dan keluar. Nah kita ambil Ibnu Abbas menikah. Ketika Ibnu Abbas menikah matanya sakit, ada tak topik menikah dokter sing ahli spesialis mata sudah meneliti matanya Ibnu Abbas menikah, insya Allah bisa disembuhkan secara ilmu medis, bisa disembuhkan. Tetapi ada syarat, wahai Ibnu Abbas, ini tak obati, tak operasi, Neng syaratnya selama beberapa hari sampai nanti sembuh, sampean tidak boleh sujud di lantai. Tidak boleh sujud di lantai, tapi pun sampean sujudnya di apa nih gambar ini apa di papan kayu. Kalau mereka dari keramping itu sehingga lantainya di pasir dan itu menyebabkan tambah parah penyakitnya. Nomor reaksi Mas. Wallahi demi Allah, kalau aku harus meninggalkan sholat, padahal itu betul meninggalkan sholat, betul. Sholat dulu enak lagi. Ini nanti sholatnya dulu kasur. Wonten balik gara-gara ajun, gadekan lantai betul kuat, pada masjid. Kalau ngertos niku priambul menika rada tuwek jane sholatnya belum masuk lah. Mantap. Dan ini Abbas didhawuhi sholat antun teng lantai kon ngangge papan ini. Wallahi, jika menyembuhkan mataku ini
aku harus meninggalkan sholat, maka lebih baik aku sakit mata sampai mati. Urusan sholat lebih baik sakit matanya daripada kata beliau meninggalkan sholat. Kadang benar meninggalkan sholat, cuman secara syarat dan hukumnya belum sempurna, karena Rasulullah menurut hadis menyebut diperselisihkan, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan menikah dhaif. Tetapi ini hadis sebenarnya ada riwayatnya bahwa ketika kita sholat itu kita sholatnya harus di lantai. Nanti ada ulama-ulama kontemporer yang mendefinisikan kalau zaman Rasulullah lantai ini pasir di lantai. Buat masalah sholat di atas sajadah, wujud di lantai. Sampai kalau kita malam itu maksudnya dijeboli, gitu. Gara-gara hadis niku, cuma malam waktu dijeboli, dibuat pengikutin. Tetapi ada ulama kontemporer mengatakan bahwa lantai itu ketika ada sesuatu yang tergelar, misalnya kata ini, itu berarti namanya lantai. Misalnya paling karpet seluas ini, itu karpet namanya lantai. Ning jumhur menikah tidak mengatakan ini lantai. Pokoknya sholat nganggo sapuran kacu pas ning batu itu jumhur ulama tidak membolehkan. Namun pikiran ini benar. Jadi harus di lantai. Lantai itu sesuatu yang berbentang, termasuk itu. Nah, tetapi kenapa sebetulnya turun? Tidak mau. Lebih baik sakit. Niki menunjukkan apa? Betapa kuatnya keimanan beliau untuk mencontoh cara sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bagaimana cara sholat sesuai dengan Rasulullah atau sifat sholat Nabi, mulai dari wudhunya, gerakannya, bacaannya, itu perlu waktu yang panjang. Ini perlu dibahas semuanya itu, karena sholat itu harus sesuai dengan sholatnya Rasulullah. Selalu karena ra'aitumuni usolli. Itu wajib untuk dibahas, ilmu wajib, karena kita semua sholat. Dan ini memotivasi kita dulu. Yang penting sholat, sambung hebat. Bukan sing berbuang, sing sok lali. Tapi pun hebat jenenge pun sholat. Karena zaman saat ini banyak kemudian orang menyengaja tidak sholat. Jenengan kula beliau soal lalu jangan lomba teteh, yenawan itu lomba pawai pembangunan, lomba apa, ngoten-ngoten itu ngalung tumplek, blek, termasuk penggalak yang ngoten mesti lho. Niku oleh dugi jam 10 awan, gitu. Acara lebar itu bar ngasar. Ngoten nggih. Wonten nek sing mboten salat. Jumlah kakasih selalu waktu kakasih buatan lo, nyatanya masih takut nih buatan tambah jumlah yang mau semangat. Ini berarti mereka menganggap sholat itu tidak penting. Penting TKE loh ya, penting TKE. Nah ini ternyata penyakit masyarakat kita. Padahal menurut Allah penting sholatnya, menurut Rasulullah penting sholatnya. Menurut para ulama penting sholatnya, sampai pentingnya kalau orang ketika belum sholat belum sah sholat. Ini apa tujuan itu loh? Ini pendapat ulama yang disandarkan kepada perilaku Rasulullah dan para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saat ini kan pulau menterkait tidak sakit, tapi kan mungkin macam itu antar seperti, walaupun priantun dengan Mas Binjing teng Sarjito berangkat jam sekawan, amati jalan menjual wangi nonton, tapi jangan mandap bunyi mandap teng jalan raya itu di harus negeri,
Nah, kalau sholat subuh riyen kan, sholat subuh senajan jam 4 betul apa kalau sholat subuh riyen sawah menjemput. Ternyata tiang baik kan nunggu sampun mulai jam 3:30 dari subuh. Dan jangan kita memiliki pun ketua jam 3:30 berangkat ke rumah berarti jam 3 piro. Ya jangan sholat main gelor. Kan bilang sama sholat ya main gelor. Ternyata mereka lebih mementingkan yang penting sehat senajan orang. Mungkin kan iya Pak. Niki masyarakat kebanyakan loh Pak. Pokoknya untuk sehat itu Masya Allah. Kadang-kadang bingung Pak. Ketika sehat, mas-mas sehat mudah-mudahan kerja. Ketemu isu tekan sore kerja terus kita ngumpul ke duit. Hari pun sekolah, lorong duit, lorong masuk angin, lorong. Untuk berobat duitnya jadi kumpul ke. Entah bu berobat. Wonten Pak Priyanto main wapi tapi duit belum gagal. Kalau gratis di mobil ini pun baru selalu bensin, kalau bensin yang supir belum bisa dibayar kan. Omai wapi tapi belum gagal apa-apa. Isinya kena belum bisa gitu. Dia bukan sholat, masya. Itu ngobrol sama mobil ngobrol tentang sholat ini, alhamdulillah mungkin buat sholat. Ngobrol dengan kesehatan diriannya. Tapi bagaimana pas perjalanan bisa kita tuntut di rumah sakit, bukan sholat ya, pulang ke masjid, pulang cak sholat, ngobrol dulu sholat pulang ini. Sehat kali sholat tentunya tidak. Tenang di, tenang dong ya. Oh nyatanya Ibnu Abbas ben lorong 5 titik, yang penting, nah ini boleh. Ambil diwalik. Yang penting sehat senajan orang. Ini bahaya. Bahayanya pun sampai akhirat, sampai akhirat. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kalau ingin cerita-cerita mawon dari beberapa kisah sahabat. Niki sing memotivasi kalau yang sama, amati kalau misalnya kan kata dosa minum. Niki wonten kisah sang Abu Dhar. Abu Dhar niku sahabat Rasulullah. Suatu ketika di musim gugur menikah Abu Dhar bersama Rasulullah keluar dari rumah jalan-jalan sambil ngecek masyarakat. Nah kemudian Rasulullah itu ngambil ranting ini kok pang sing wonten gojongipun. Nah diangkat dengan Rasulullah pang itu ternyata ketika diangkat jauhnya gugur Pak, ceblok sampai ke sini. Kemudian Rasulullah menghentikan, wahai Abu Dhar, sampai menengah hati kok, aku ini kan mau foto hati kok. Terus Abu Dhar tanya, wahai Rasulullah, kamu melakukan itu maknanya apa? Sahabatnya itu Pak Ibu Tentu, kon mereka betul-betul kok pergi. Bukan apa tetapi saking hormatnya kepada Rasulullah. Abu Dhar, iki ranting sing wis garing daunnya tak angkat, daunnya berguguran. Paham? Ketika Allah perintahkan umat hamba ini untuk sholat 5 waktu, fungsinya, faedahnya dari sholat itu agar Allah menggugurkan dosa-dosamu sebagaimana daun-daun yang jatuh dari ranting ini. Yang sholat itu sebenarnya limo daun-daun dosa-dosa di tubuh kita. Ini berguguran Pak, subuh, jadi mentek dosanya. Barang antara subuh kali luhur, gawe dosanya mau ngayat lagi. Ada enek toh waluh sisa atau di kantong. Betul-betul waktu ini oke? Enek. Mulai kagaknya ngomong sisan. Begitu ini, dah orang nanti rumah sakit sulit kalau belum oke. Neng mas tinggi ternyata. Dapat dosa mana? Sholat duhur, gitu.
gugur lagi dosanya. Maksudnya itu Pak. Ini saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala dumateng kula yen saking gugur ngasar yen bengi dosanya betul-betul nggih. Ini kula tetep wonten Pak. Bareng nisa niku padha kuwengi lan ning capek. Was kampling jaga malam, tapi bukan jaga maling. Rewel asik, wonten sing nganggo barang. Kula besok mlebu wonten jakong-jakong, umpet ki ape duwite diumpet ki. Enak Pak Khalid, umpet ki ape. Kula nggih kayane mboten ngertos ngoten niku. Biasa kasih begini. Bareng kula lunga nggih, medal-medal niku. Nah, ini kan dosa. Nah, dosa ini digugurkan dengan sholat tadi, sholat subuh. Pramila sholat ini penting untuk kita. Ini wujud sayang Allah. Jadi Allah bukan membebani kula kanthi sholat bukan, tetapi Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita karena Allah tahu kula pinsani dosane kan. Pramila monggo lagi wonten hadis yang lain Rasul mengatakan kepada niki di Abu Dzar juga di riwayat Ahmad. Ditanya Abu Dzar, bagaimana pendapatmu ketika di depan rumahmu ada sungai bening dan dalam, kemudian kamu keluar dari rumah dan mandi 5 kali sehari. Jadi kemudian kan mandi ini pengkali kamu mandi sosokan gigisan dari nober. Niki pengen mau mandi 5 kali sehari. Bagaimana pendapatmu? Apakah kira-kira kotorannya masih ada yang melekat di tubuhnya? Abu Dzar, bahwa Rasulullah kalau mandi sehari 5 kali pasti dijamin bersih tubuhnya dari kotoran. Wong sahabat niku nalika zaman semonten mandi niku seminggu sekali loh. Mulane wajib mandi Jumat niku wajib. Dalam 1 minggu namun Jumat harus mandi niku. Karena memang di sana tidak berkeringat niku. Yang iki seminggu ratus ya. Niki 5 kali sehari bersih betul Pak. Nah, sholat 5 kali sehari diibaratkan dengan sungai niku. Kulo yang sami sholat 5 kali, sami kalian mandi 5 kali di sungai yang bersih nih. Dan mandi di sungai kan airnya mengalir ya. Nah, bersih, tidak ada kotoran, membersihkan. Kita ini tidak pengen jamu di sana betul. Monggo niki peluang dari Allah Subhanahu wa taala supados kula yang sami bersih nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, bersih tidak punya dosa. Mungkin bisa nggih? Insyaallah kita nyati untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Minimal 5 kali Pak ya. Minimal ya. Yang pengen tambahan, pengen hiburan, yang saya kenali hiburan ya. Di sholat malam tahajud. Tahajud itu hiburan. Saya kenal Umar menikah mendengar. Kalau di dunia ini tidak ada sholat malam, maka aku pengen mati sekarang saja. Masya Allah. Jadi sholat malam tahajud ini jadi hiburan menyenangkan. Mulai dari jam 12 malam sampai subuh Rasulullah menikah sholat. Betul terus. Sholatnya hanya 2 rakaat, tetapi 1 rakaat sampai 5 surat, 4 surat sampai menjelang subuh witir. Sayyidina Umar ngoten, kalau tidak karena tahajud, aku tidak mau hidup lagi di dunia. Tahajud menyenangkan benar. Sambil tahajud menyenangkan. Nanti alhamdulillah, seperti nanti alhamdulillah. Nah ini hiburan membuat dinikmati hiburan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian yang kami semangat untuk hidup di dunia. Nah itu semangatnya
soal panen semangat atau motor itu tidak ada kamus motor itu di hatinya para sahabat. Semangat hidup karena ada sholat tahajud, karena ada perintah jihad, motor itu semangat untuk hidup. Kalau tidak karena ini, tidak mau hidup lagi di dunia. Ada lagi, ada termasuk pulau yang ada sama motor itu. Cuma karena ingin menyampaikan, ingin berbagi, di pulau sampaikan supados nopo nggih pulau yang saniro ada motivasi bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan wasilah sholat. As-sholatu ala bukti itu penting. As-sholatu anha anil fasya wal munkar. Sholat menika saged mencegah kejelekan-kejelekan yang punya sifat perangi, perilaku jelek, terus rutin sholat, insya Allah akan menjadi baik, akhirnya husnul khotimah. Makanya Bapak Ibu sampun jam 09.00 dari jam 6:30 sampai jam 9. Alhamdulillah. Mugi-mugi wonten ginelan manfaatipun khususnya untuk diri saya pribadi dan keluarga saya. Mugi kagem panjenengan sami. Niki sifatnya informasi, ilmu yang disampaikan bukan sebuah pemaksaan, karena Allah pun memberikan kebebasan. Siapapun di antara kalian yang ingin kafir, silahkan kafir. Sing boten percaya silahkan boten percaya, sing pengen boten sholat silahkan boten sholat. Benar. Allah sing pengen Islam, pengen selamat, pengen swarga, ya silahkan. Tidak ada paksaan. Ampun maksa-maksa ya. Tapi jenengan angsal punya kekuasaan untuk memaksa anak dan istri. Nah ini sebab apa? Yang jenengan bijeng mlebu swarga, istrine yang neraka utawa anak yang neraka, terus protes mereka. Ya Allah, bapak punya swarga, lah kula yang neraka. Nabi jenengan karena kamu yang apa? Sholat atau enggak? Dibuatan, dan karena kamu yang apa? Pulau nggih misalnya nggih, gem-geman ngoten niku. Ya bener kan sampai neraka bangun surga bangun soleh. Tapi pulau boten dipenuhi bapak, dituangnya mawon. Nah ini ternyata mungkin yang tak kasih hadis Sofi ini. Ternyata putranya sakit nderek bapak itu bahaya tuh nih. Terus kan anak pengen yang surga, dia digeret kan anaknya kan bojone mlebu neraka. Terus jenengan mulanya bojone mboten purun jak salat, jeng mboten purun di tidak apa dijol nggih. Dijol sing sholihah sing purun salat nggih. Bu, purun dijol nggih. Kersa mboten. Yang mboten kersa dijol punya salat, dukung bapaknya untuk salat nggih. Kerjasama supados bapak ibu anak menika selamat dari api neraka. Ini tugas kewajiban gitu. Ku anfusakum wa ahlikum. Niki perintah memang ini. Ku anfusakum kula punya piyambak jenengan piyambak iki. Masing-masing kita wajib untuk menjaga diri kita. Jangan sampai masuk ke neraka. Setelah diri kita kira-kira terus alhamdulillah selamat, sholat lima waktu sudah dilakukan. Terus apa? Aja nyuruh merintah keluarganya. Jadi ampun soleh ya mbak ya. Saya suruh nih loh, produk keren saya ini. Belajar keren emang gak keren yang bujuri. Tapi ampun keren sing ini ibu ini mau duit, gue tak ampun. Pak mau duit, nyoh. Pak ini nyah ngoten urusan
dunia, urusan akhirat ketat jenengan. Pak aku kamu sholat itu wajib mumet, wah iso, sholat saya yang baru, oke? Terus apa Ramadan bro? Jenengan terus kayak apa bro? Terus ya, bu, niki kakungnya pengen nyeret jenengan gue sholat, cek sholat, oke? Sholat bersama-sama. Satu keluarga sholat bersama untuk menuju surga bersama-sama, insya Allah. Maka terpanggil menawi ingkang leres menika saking Allah saking Rasulullah, monggo kula yang sami laksanakan kanthi penuh keimanan, kanthi penuh keikhlasan, tanpa merasa dipaksa, kecuali dipaksa oleh diri kita sendiri karena kita takut kepada nerakanya, siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang salah karena kebodohan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa bersama-sama mungkin diizinkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa bihamdihi sholihan al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin bil arwahil wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan 'aliman. Alhamdulillah ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wa sultanil ma'bud raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyin fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar وَدَخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di bondaan di mau sampun sami betul akhir utawi itu cuma
Orang nih. Banyak dua orang sih. Mana aja lu ini? Belakang begini. Roni yang beri mana nih? Iya,